pertanyaan ditanya, apakah hanya orang-orang yang percaya yang akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali? Ini kita bicara masalah kebangkitan sekarang. Bapak Ibu, pada dasarnya roh semua orang yang mengalami kebangkitan akan mengalami kebangkitan pada waktu Yesus datang kedua kali. Artinya apa? Orang-orang, saya kembali ke gambar tadi, Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Orang-orang percaya yang sudah bertobat kepada Kristus yang ditempatkan di Firdaus juga akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Juga orang-orang yang belum bertobat yang ditempatkan atau disimpan oleh Tuhan di Hades atau di neraka sementara juga akan dibangkitkan pada Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi alamatnya berbeda. Atau artinya apa? Tujuan kebangkitan mereka, kebangkitan roh mereka itu tujuan akhirnya berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau kebangkitan roh orang-orang yang sudah bertobat, yang disimpan oleh Tuhan di Firdaus atau pangkuan Abraham, itu menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Lalu kebangkitan roh orang-orang yang belum bertobat, tapi disimpan oleh Tuhan di Hades atau neraka sementara, itu ditempatkan di mana? Neraka yang total. Jadi bukan pemindahan dari neraka ke surga. Udah enggak, orang udah mati kok. Gitu ya. Itu tujuannya. Maka untuk itu dikatakan orang percaya dibangkitkan dalam kerangka menggenapi janji Allah tentang hidup yang kekal, yaitu di mana? Di surga total. Misalnya famili saudara kita, ya, yang sudah bertobat kepada Kristus, mereka sudah meninggal, Bapak Ibu. Mereka juga akan dibangkitkan, rohnya kembali. Tapi dalam rangka apa? Mereka dipindahkan ke surga total. Tapi orang berdosa, ya, memang dibangkitkan juga. Tapi tujuan kebangkitan roh orang-orang berdosa yang disimpan, yang ditaruh di Hades itu tidak lain tidak bukan untuk mengalami penghakiman yang total di neraka. Supaya mereka binasa sampai unlimited, sampai selama-lamanya. Itu jelas dicatat dalam Ayub pasal 19 ayat 25 sampai dengan 26. Semua orang dibangkitkan walaupun tanpa tubuh jasmani. Ini bicara tentang orang yang sudah meninggalkan Bapak Ibu. Tapi mereka rohnya sudah disimpan oleh Tuhan. Kalau orang yang sudah percaya di pangkuan Abraham, orang yang belum percaya di Hades. Dan tujuannya beda. Kebangkitan roh orang yang sudah bertobat kepada Kristus yang ditaruh disimpan di pangkuan Abraham. Masuk ke surga yang total, surga yang kekal, surga yang terindah, surga yang terabadi. Ini orang yang belum bertobat pada waktu hidup di bumi. Dipindahkan memang. Tapi bukan ke surga. Tapi pemindahan itu supaya mengalami hukuman yang total di neraka. Itu dijelaskan dalam Daniel pasal 12 ayat 2 sampai dengan 3. Orang benar dan berdosa untuk memilih untuk tujuan yang telah Allah tetapkan masing-masing. Seringkali ada pertanyaan, Pak Tony, mungkinkah Tuhan akan ada, mungkinkah nanti dalam proses pemindahan itu kan karena banyak orang dipindahkan, kan kira-kira begitu. Mungkinkah ada kemungkinan nanti Tuhan salah memindahkan? Enggak lah, Bapak Ibu. Tuhan tahu kok. Kan kita Ayub dikatakan, setiap kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kan nama kita sudah dicatat. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu cek nama sendiri ya. Sudah dicatat atau belum? Yohanes 5, 28 dan 29 jelas Tuhan akan memanggil roh semua orang yang telah mati dari kubur. Mati dari kubur itu maksudnya yang disimpan di Firdaus ya. Yang sudah bertobat nih. Ya, itu maksudnya memanggil roh mereka yang di Firdaus itu maksudnya. Bukan dari kuburan, bukan. Kan di kubur itu tadi kan yang berasal dari daging kan. Yang berasal dari debu dan tanah kan. Tapi roh-roh mereka itu yang sudah, kalau sudah percaya kan tadi kan di Firdaus. Nah, mereka akan dipanggil oleh Tuhan lalu dipindahkan ke surga kekal. Hades adalah tempat roh orang-orang yang belum bertobat. Memang dibangkitkan juga. Ya, tapi untuk dihukum, untuk dihakimi di neraka total. Ya, lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup di dunia ini? Ya, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang. 1 Tesalonika 4 ayat 13, ayat 18. Boleh dibaca dulu buat Pak Marbun. 1 Tesalonika 4. 1
1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. ayat 13 sampai demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak saudara-saudara mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang lain yang punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah kami katakan kepadamu dengan firman kita yang hidup yang masih sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu itu tanda diberi, pada waktu bulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu diburukanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Baik, terima kasih Pak Marbun. Nah, jadi Bapak Ibu ini sangat jelas dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ya, jadi yang pertama yang dibangkitkan itu adalah roh. Ya, orang-orang yang sudah bertobat tadi di pangkuan Abraham dipindahkan ke surga total. Dan roh orang-orang yang belum bertobat yang ditempatkan di Hades tadi. Ya, dipindahkan kemana? Neraka. Lalu setelah itu apa? Kita. Ya, kita yang masih hidup misalkan Tuhan Yesus datang ya. Ya, ditempatkan. Di sana dikatakan ya. Nah, ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi ini yang kita syukuri. Tapi saya berdoa dan berharap dengan di samping kita mensyukuri, kita harus pastikan bahwa sudah ada proteksi atau jaminan yang pasti bahwa memang kita itu pasti masuk surga loh ya Bapak Ibu. Prosesnya gimana? Caranya gimana? Kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan istri, anak, suami? Pastikan Bapak Ibu bertangan itu kepada mereka. Ya, supaya apa? Supaya mereka jangan hanya segera bertemu muka dengan kita di bumi sementara ini. Tapi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita nggak tahu di mana mereka. Itu bahaya. Ya, jangan sampai terjadi itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah sangat posisi ya. Tujuan dari kebangkitan yang Tuhan tujukan kepada orang yang belum bertobat dan juga kepada orang yang sudah bertobat. Sama-sama dibangkitkan. Tapi tujuan akhirnya beda. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, hal berikutnya adalah bagaimana proses penghakiman terakhir. Orang berdosa, ya, dan pengangkatan serta penempatan orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Bapak Ibu, saya berharap kita bisa merefleksikan diri dengan menonton sejenak video ini. Ya, harapan saya dengan kita tonton video ini, kita jadi paham dan mengerti ini adalah semacam visualisasi. Mari kita dengarkan, mari kita juga maknai. Ya, kira-kira kalau Tuhan Yesus datang, di mana posisi kita? Mari kita dengarkan sama-sama Bapak Ibu.
perbuatan kita yang rela telah berkorban demi untuk manusia.
Baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari video tadi saya kira kita dapat gambaran ya. Recording in progress. Dari video tadi Bapak Ibu kita dapat gambaran perbedaan orang yang belum bertobat dan yang sudah bertobat. Itu satu. Yang kedua, kita juga dapat gambaran yang jelas juga penghakiman bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita lihat tadi, waktu manusia belum bertobat itu dijatuhkan ke api neraka, tidak ada harganya. Persis seperti cacing. Itu yang dialami orang yang belum bertobat itu, Bapak Ibu. Dan juga kita mendapatkan gambaran juga bagaimana orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak pernah lupa Tuhan mencatat, memanggil nama kita masing-masing. Dan setiap nama yang dipanggil, itu sudah disiapkan tempat yang terbaik. Yang tidak lain, tidak bukan, Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat bagaimana ya orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, itu dipakaikan Tuhan dengan tubuh yang baru. Lalu diangkat, dibangkitkan, ditaruh Tuhan di surga yang kekal. Bahkan kita juga mendapatkan gambaran yang lebih lagi, bagaimana kira-kira suasana daripada di surga itu sendiri, Bapak Ibu. Kita juga melihat surga itu begitu indah, surga itu begitu manis, surga itu begitu tenang. Bahkan sebelum saya nonton video ini, Bapak Ibu, saya sudah pernah bersaksi kepada Bapak Ibu waktu saya 2 jam di meja operasi. Saya bersyukur kepada Tuhan, pengalaman 2 jam di atas meja operasi itu pengalaman yang indah. Karena di situ saya makin bertambah yakin 100%. Surga itu memang indah, memang damai. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ini hanya bisa didapat kalau orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka doa dan harapan saya untuk kita semuanya, Bapak Ibu, pastikan kita sudah mendapatkan tiket itu dengan bertobat kepada secara pribadi. Yang kedua, semua ini harus mendorong kita untuk lebih masif lagi, lebih semangat lagi memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita sudah lihat tadi betapa mengerikan betul kehidupan orang di neraka itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari